Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok warga negara global mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang beranggotakan Dinine Utami, Triskan Rusakina, Salsabila Jannah, Salsabila Indonesia, Muhammad Hairul Habibi, dan Nabila Kusdamal akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami mengenai warga negara global. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Fenomena ini melibatkan integrasi ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah, teknologi, ilmu pengetahuan, dan gerakan politik di seluruh dunia. Selanjutnya, dimensi utama dari globalisasi. Dimensi globalisasi adalah suatu batasan cakupan yang ada pada globalisasi. Dimensi globalisasi secara umum diantaranya mengenai nilai ekonomi. Nilai ekonomi merupakan hal yang paling utama. Ini sangat mempengaruhi kehidupan kesejahteraan suatu warga negara, karena suatu negara bisa memiliki persaingan ekonomi yang baik, seperti persaingan tenaga kerja asing dengan Indonesia, persaingan pasar ekonomi. Jika suatu negara tidak mampu bersaing ekonomi dengan negara lain, maka negara lain tersebut yang menang akan menganggap nilai negara yang kalah tersebut rendah. Selanjutnya, nilai sosial, yaitu masuknya interaksi dengan orang asing atau orang luar negeri yang mempengaruhi perubahan sosial, serta masuknya budaya asing ke negara Indonesia, sehingga globalisasi sosial sangat mempengaruhi Indonesia. Selanjutnya, nilai politik. Nilai politik karena hal ini sangat mempengaruhi dunia, terutama PBB yang berisikan negara-negara yang menjaga perdamaian dunia, yang juga mempengaruhi perdamaian di negara Indonesia. Selanjutnya, pengertian dari warga negara global. Warga global merupakan komunitas moral yang berbasis pada isu-isu yang menjadi perhatian global, seperti isu hak asasi manusia, lingkungan, dan kemiskinan warga negara global. Tidak terikat secara teritorial, hukum, dan politik. Sosial dan budaya pada suatu negara dalam konteks ini melampaui batas-batas tradisional tersebut. Warga negara global memiliki peran penting dalam menjadikan seluruh bangsa-bangsa di berbagai negara memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam membangun dunia yang lebih baik. Pengaruh globalisasi akan berdampak secara luas bagi perkembangan warga negara secara global, baik pada aspek nilai, keyakinan, norma, perilaku, bahkan aspek ekonomi dan perdagangan warga negara. Selanjutnya ada karakteristik warga negara global. Yang pertama, berpikir secara kritis dan sistematis. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap peran dan tanggung jawab masyarakat. Yang ketiga, menghormati dan mempertahankan hak asasi. Yang keempat, mendekati masalah dari sudut pandang masyarakat global. Yang kelima, mengadopsi cara hidup yang melindungi lingkungan. Yang keenam, menyelesaikan konflik dengan tanpa adanya kekerasan. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya di sini ada tantangan warga negara global. Yang pertama ada sikap individualisme, yaitu munculnya kecenderungan mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan bersama, memudarkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial, musyawarah mufakat, gotong royong, dan sebagainya. Yang kedua ada apresiasi generasi muda, yaitu banyaknya generasi muda yang sudah melupakan para pejuang dan jati diri bangsanya dengan fenomena yang baru, yaitu lebih mengenal dan mengidolakan artis, bintang film, dan pemain sepak bola asing yang ditiru dengan segala macam aksesorisnya. Yang ketiga, ada pandangan kritis terhadap ideologi negaranya, yaitu banyaknya masyarakat yang sudah acuh tak acuh terhadap ideologi atau falsafah negaranya. Yang keempat, ada disertifikasi masyarakat.
yaitu munculnya kelompok-kelompok masyarakat dengan profesi tertentu yang terus berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan guna mencapai tingkat kesejahteraan yang bertaraf internasional atau global. Dan yang terakhir ada keterbukaan yang lebih tinggi, yaitu tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang lebih mengedepankan pendekatan ideologis, demokratisasi, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Yang keenam adalah kompetensi yang harus dimiliki warga negara global. Yang pertama, keahlian berbahasa. Keahlian merupakan syarat penting bagi seorang karyawan untuk bekerja di lingkungan global. Minimal bahasa berbahasa yang baik dan dimengerti. Akan terjadi proses komunikasi yang efektif sehingga akan menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, inteligensi sosial kecerdasan diperlukan agar kita mudah untuk berbaur dan bersosialisasi dengan SDM yang lainnya. Mungkin dengan kecerdasan sosial yang baik, maka seorang pekerja akan mampu melakukan proses berpikir logis dan pengembalian keputusan yang baik dan menetapkan dirinya di masyarakat. Selanjutnya, fleksibilitas akan memudahkan karyawan untuk berbaur dengan lingkungan baru dengan budaya nilai baru yang dianut, sehingga memudahkan karyawan untuk berbaur dengan karyawan yang lainnya. Fleksibilitas menentukan pula sejauh mana seorang karyawan akan mampu menetapkan dirinya di tengah SDM multikultural yang ada. Selanjutnya, stabilitas emosi dan adaptabilitas sosial. Emosi yang baik akan menentukan tingkat adaptabilitas karyawan. Dengan stabilitas yang baik, maka SDM multikultural akan mudah untuk berpikir menghasilkan yang baik pula. Selain itu, stabilitas emosi dan adaptabilitas yang baik akan menentukan kualitas pergaulan SDM multikultural yang ada. 6. Kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Kemampuan mendengarkan yang baik merupakan salah satu dasar pergaulan yang baik. Dengan kemampuan mendengar yang baik, maka setiap karyawan akan mampu bertindak sesuai pertimbangan yang baik. Yang 7, sensitivitas merupakan salah satu unsur yang paling penting karena akan mempermudah pemahaman dan adaptasi dengan lingkungan kerja baru yang mungkin sebelumnya belum pernah dialami. Yang selanjutnya, perbedaan nilai yang dianut akan menimbulkan potensi konflik apabila tidak diatasi dengan sistematis dan cermat. Untuk itu dibutuhkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola isu perbedaan nilai yang dimiliki SDM multikultural. Selanjutnya, kemampuan untuk mengerti komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal akan mempermudah terjadinya transformasi informasi antara SDM multikultural. Untuk itu, kemampuan ini perlu dikelola dengan baik untuk memudahkan arus komunikasi dalam perusahaan. Selanjutnya, kesadaran lintas budaya. Setiap negara memiliki budaya dan nilai yang berbeda. Budaya atau nilai yang dianut oleh seorang karyawan di negara mungkin merupakan budaya yang dijauhi di negara lain. Untuk itu, kesadaran lintas budaya menjadi penting untuk dipahami oleh seorang karyawan. Karena dengan pemahaman itulah seorang karyawan akan mudah untuk beradaptasi. Selanjutnya, faktor-faktor global. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat kegiatan jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Kini kita bisa transaksi dengan pembeli atau penjual di negara lain tanpa tatap muka. 2. Meningkatkan kerjasama internasional. Kerjasama internasional memudahkan terjadinya transaksi antara yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri dan juga sebaliknya. Yang ketiga, pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah sehingga banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang produk asing ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sehingga terjadi penggabungan budaya ekonomi terbuka.
Yang selanjutnya, sikap terhadap globalisasi. Sikap yang harus kita kembangkan untuk menghadapi dampak globalisasi adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari dampak negatif globalisasi. Yang kedua, giat meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Ketiga, menerima pengaruh budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa tanpa merusak struktur dan kultural lokal. 4. Melestarikan sumber daya alam dari pencemaran global. 5. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. 6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir, menerapkan iptek tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa. Selanjutnya ada kesimpulan. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Dimensi utama dari globalisasi yaitu ekonomi, sosial, dan politik. Warga negara global memiliki peran penting dalam menjadikan seluruh bangsa-bangsa di berbagai negara memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam membangun dunia yang lebih baik. Pengaruh dari globalisasi akan berdampak secara luas bagi perkembangan warga negara secara global, baik pada aspek nilai, keyakinan, norma, perilaku, bahkan juga aspek ekonomi dan perdagangan warga negara. Mohon maaf. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.